Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlia Tara, Prodi PAUD semester 2. Halo, yuk kita ke materi. Mengenal anak disleksia. Pengertian anak disleksia. Anak disleksia adalah kondisi ketidakmampuan belajar pada seseorang yang disebabkan oleh kesulitan pada orang tersebut dalam melakukan aktivitas membaca dan menulis. Karakteristik anak disleksia. Anak yang mengidap disleksia memiliki ketidakmampuan dalam membedakan dan memisahkan bunyi dari kata-kata yang mengucapkan bunyi-bunyi yang mirip. Berikut ini beberapa ciri anak yang menderita disleksia. Membaca dengan amat lamban dan terkesan tidak yakin atas apa yang ia ucapkan. Menggunakan jari untuk mengikuti pandangan matanya. Melewati beberapa suku kata, menambahkan kata-kata yang tidak ada di dalam teks, membolak-balik susunan huruf. Penyebab anak disleksia. Pada saat manusia melakukan pemrosesan bahasa, aktivitas hemisfer bagian kiri akan tampak lebih besar daripada hemisfer bagian kanan. Sedangkan orang yang mengalami gangguan disleksia, aktivitas hemisfer kedua bagian tersebut sama besar. Disleksia secara etimologi diyakini oleh para pakar bahwa gangguan disleksia lebih disebabkan oleh faktor keturunan. 23-60% orang tua atau kerabat yang mengidap disleksia cenderung menjadi penyebab seseorang mengalami disleksia yang diturunkan melalui kromosom. Kualifikasi anak disleksia. Pada penderita gangguan disleksia, gejala yang dapat ditemukan adalah kesulitan untuk membaca dengan lancar. Gejala ini mulai ditemukan pada saat penderita memasuki usia sekolah dan mulai belajar membaca. Kesulitan membaca tetap dialami walaupun penderita telah diajarkan membaca dengan baik. Selain itu, penderita juga sering melakukan kesalahan dalam membaca soal-soal yang diberikan sehingga nilainya tidak terlalu bagus. Beberapa tipe disleksia. Disleksia perifer, disleksia tipe attention, disleksia tipe neglect, disleksia tipe letter by letter, disleksia tipe sentral, non-lexical dan semantik, lexical atau semantik, disleksia tipe semantic reading, disleksia tipe phonological, disleksia tipe deep. Terapi anak disleksia, terapi integrasi sensori, terapi ortopedigodik. Cara untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia. Menggunakan media belajar. Tingkatkan motivasi belajar pada anak. Tingkatkan rasa percaya diri. Jangan pernah menyalahkan anak atas kondisi yang dialaminya. Selalu dampingi anak belajar. Kenal anak disgrafia. Pengertian anak disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan khusus di mana anak-anak tidak bisa menulis atau mengekspresikan pikiran dalam bentuk tulisan. Karena mereka tidak bisa menyuruh atau menyusun kata dengan baik. Mengkoordinasi motorik halus tangan untuk menulis. Beberapa tanda-tanda dan gejala anak yang mengalami disgrafia. Terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisan. Saat menulis, menggunakan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Ukuran dan bentuk huruf dalam tulisan tidak proporsional. Anak tanpa harus berusaha keras untuk mengomunikasikan suatu ide, pengetahuan atau pemahaman lewat tulisan. Mengidentifikasi masalah grafia. Terdiri dari masalah penggunaan huruf kapital, ketidakkonsistenan bentuk huruf, alur tidak stabil, tulisan naik turun,
dan ukuran dan bentuk huruf tidak konsisten. Penyebab anak disgrafia. Secara spesifik, penyebab tidak diketahui secara pasti. Namun, apabila disgrafia terjadi tiba-tiba pada anak maupun orang dewasa, maka diduga disgrafia disebabkan oleh trauma kepala, entah karena itu kecelakaan, penyakit, dan seterusnya. Para ahli juga menemukan bahwa anak dengan gejala disgrafia terkadang mempunyai anggota keluarga yang memiliki gejala serupa. Dengan demikian, juga memungkinkan faktor hereditasi ikut berperan dalam disgrafia. Terapi anak disgrafia. Merancang program pelatihan dengan teknik scaffolding. Teknik scaffolding dalam pelatihan ini meliputi beberapa tahapan. Memberikan tugas kalimat yang didiktekan orang tua atau guru. Bersama-sama dengan peserta didik mengidentifikasi masalah bersama-sama dengan peserta didik. Mengidentifikasi masalah tulisan mereka. Menjelaskan mengenai pelatihan dan ZDP masing-masing permasalahan. Memberikan latihan penulis dengan orang tua atau guru memberikan bantuan. Mengevaluasi hasil pekerjaan bersama-sama dengan anak. Memberikan latihan menulis dengan mengurangi bantuan terbatas pada kesalahan banyak dilakukan anak. Mengevaluasi hasil pekerjaan bersama-sama dengan anak. Memberikan latihan menulis tanpa membantu orang tua atau guru. Memberikan latihan menulis tanpa bantuan orang tua atau guru. Mengevaluasi hasil pekerjaan anak. Kenal anak diskalkulia. Pengertian anak diskalkulia. Gangguan pada kemampuan kalkulasi secara tematis. Kesulitan ini dapat ditinjau secara kuantitatif yang menjadi bentuk kesulitan dalam berhitung. Beberapa karakteristik anak diskalkulia. Adanya gangguan dalam hubungan keruangan. Abnormalitas persepsi visual. Asosiasi visual motor. Perseverasi, kesulitan mengenal dan memahami simbol, gangguan penghayatan tubuh, kesulitan dalam bahasa dan membaca. Performance IQ jauh lebih rendah daripada verbal IQ. Hal-hal yang perlu dilakukan pada anak disleksia. Visualisasi konsep matematika. Penyuaraan konsep matematika. Tuangkan di atas kertas. Tuangkan dalam proyek. Dorongan melatih ingatan. Pujilah setiap keberhasilan. Proses asosiasi. Bekerja. Kerjasama terpadu. Penyebab anak diskalkulia. Kelemahan pada proses penglihatan atau visual. Permasalahan dalam hal mengurut informasi. Fobia matematika. Masalah yang disebabkan fungsi fisiologis tubuh. Masalah pada masa kehamilan. Terapi anak diskalkulia. Terapi yang disarankan dalam menangani anak diskalkulia. Menuangkan konsep matematis secara tertulis dan urut sehingga anak tidak perlu melihat secara abstrak. Memberikan soal latihan yang dianggap sulit untuk anak diskalkulia. Model pembelajaran yang dapat membantu memperjelas penyebab masalah anak yang mengalami gangguan belajar matematika dan membantu mengevaluasi gangguan belajar matematika sebagai berikut. Belajar fakta, memahami perincian, menguasai prosedur, menggunakan manipulasi, mengenali pola. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.